Alhamdulillah. Ya. Entah, sama aja buru-buru. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahul wusula ila musyahadati anwarihi saniyah. Baju sia bersih, wudu sia rapih, sesuai jeung pikih. Hate sia najis, kunaon tuh di jero hate aya duniaan dibawa ke masjid tempat ka Allah. Ulah sok dibawa hate tah hate najis ya, mawa ke masjid hate aya duniaan, hate aya hubul jah, hate aya hubur riasah. Najis masjid paranti ka Allah, simpen di luar dunia, simpen di luar jabatan, simpen di luar masjid tahta kerajaan. Ka jero masjid mawa Allah karak mantap. Profil dan karomah Kiai Haji Uci Turtusi, ulama karismatik Banten keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikutip dari tribuncerbon.com, Kiai Haji Uci Turtusi atau akrab disapa Abuya Uci Turtusi, pimpinan Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah Cilongok, Tangerang, yang wafat pada hari Selasa 6 April tahun 2021 selepas subuh. Ribuan orang dari berbagai daerah bertakziah dan menghadiri pemakaman Abuya Uci Turtusi di Komplek Pesantren Al-Istiqlaliyah. Berikut ini profil lengkap Abuya Uci Turtusi, seorang kiai karismatik Banten keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abuya Uci Turtusi lahir di Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah di Kampung Cilongok, Pasar Kemis, Tangerang, Banten 57 tahun yang lalu. Kiai Haji Uci Turtusi merupakan putra ulama besar Banten, Abuya Dimyati Al-Bantani. Apabila ditelusuri hingga ke akarnya, ternyata nasab Kiai Haji Uci Turtusi bersambung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal silsilah ini pernah diungkapkan oleh Habib Umar dari Pasuruan saat peringatan haul ke-6 Ibunda Abuya Uci, Hajah Hinayah binti Kiai Haji Agrat. Kemudian pernah ditulis juga oleh Al-Falakihil blogspot.com dan Hasanuddin Bunyamin wordpress.com. Berikut ini adalah silsilah beliau. 34. Kiai Haji Uci Turtusi Cilongok Pasar Kemis, putra Kiai Haji Dimyati, putra Kiai Haji Romli, putra Kiai Haji Ahmad Hairun, putra Raden Cimang, putra Raden Datasaen, putra Temenggung Kamil Wulung Cilik, putra Pangeran Surya Bajra atau Pangeran Surya Ningrat, putra Pangeran Yuda Nagara, putra Sultan Maulana Hasanuddin Banten, putra Raden Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, putra Abdullah Raja Cempa Aceh, putra Ali Nur Alam Syam, putra Jamaluddin Husain, putra Ahmad Jalaluddin, putra Abdullah, putra Abdul Malik, putra Alwi Amil Fakih, putra Muhammad Sohib Marbad, putra Ali Khola Gosam, putra Alwi, putra Muhammad, putra Alwi Alawiyin, putra Ubaidillah, putra Ahmad Al-Muhajir, putra Isa Arumi, putra Muhammad An-Nagib, putra Ali Uraidi, putra Ja'far Sodik, putra Muhammad Al-Baghir, putra Ali Zainal Abidin, putra Sayyidina Husain, putra Sayyidati Fatimah Al-Jahro, dan Sayyidina Al-Karamallahu Wajah, putra Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan Kiai Haji Uci Turtusi. Kiai Haji Uci Turtusi memulai pendidikannya dengan belajar langsung kepada ayahnya, Abuya Dimyati Al-Bantani. Setelah selesai belajar dengan ayahnya, beliau melanjutkan pendidikannya dengan belajar kepada 32 orang guru di berbagai pesantren yang beliau tempuh selama 32 tahun. Ketika beliau belajar di pesantren, beliau termasuk orang yang sering pindah-pindah. Paling lama waktu belajar, beliau tempuh selama 3 tahun lebih, bahkan ada yang hanya 1 hari kemudian beliau pindah lagi. Hal tersebut dikarenakan ketika pengasuh pesantren mengetahui bahwa beliau adalah anak Abuya Dimyati Al-Bantani.
maka kebanyakan para kiai justru tidak berani menerimanya sebagai murid. Setelah wafat ayahandanya, Abuya Dimyati Al-Bantani, kepengasuhan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Istiqlaliyah yang berdiri sejak tahun 1957 dilanjutkan oleh putra beliau Kiai Haji Uci Turtusi. Pondok pesantren tersebut berada di Kampung Cilongok, Desa Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 4,5 hektar. Saat ini, di lingkungan kompleks pesantren terdapat 4 masjid. 3 masjid berada di dalam pesantren dan 1 masjid berada di luar pesantren. Dengan berdirinya 4 masjid menjadi hal menarik karena pondok pesantren ini berbeda dari pondok pesantren pada umumnya yang hanya memiliki 1 masjid. Majlis Akbar. Setiap hari Ahad ba'da subuh, pesantren Salafiyah Al-Istiqlaliyah selalu mengadakan Majlis Akbar bagi masyarakat luas yang langsung dipimpin oleh Abuya Uci Turtusi. Tradisi ini telah berlangsung lama sejak masa kepemimpinan Abuya Dimyati Al-Bantani. Jumlah jemaah yang mengikuti pengajian ini pun sangat banyak, tidak kurang dari 5.000 orang datang dari sekitar wilayah Tangerang, Banten, Bogor, Bekasi, dan juga Jakarta. Pada Majlis Akbar tersebut, materi yang diberikan lebih mengarah kepada bimbingan kerohanian, etika keagamaan, dan nasihat-nasihat yang menenangkan bagi masyarakat. Tidak hanya sekedar untuk mengaji, kehadiran masyarakat pada saat Majlis Akbar tersebut juga tidak lepas dari kebesaran sosok Abuya Uci sebagai ulama karismatik yang dikenal memiliki kedalaman ilmu agama dan keberkahan sebagai seorang ulama. Tidak jarang setelah pengajian selesai, para tamu yang hadir meminta keberkahan untuk didoakan dan menyampaikan persoalan-persoalan mereka untuk diberi bimbingan dan jalan keluar oleh Abuya Uci. Selain acara pengajian mingguan, ada beberapa acara besar yang diselenggarakan tahunan, yaitu acara Maulid Nabi, Haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Acara tersebut dihadiri ribuan orang, para pejabat, bupati, para ulama, di luar Pulau Jawa, ulama dari mancanegara, para habib, dan para tokoh besar lainnya. Bahkan, Gus Dur pun pernah hadir. Almarhum Gus Dur dan Habib Lutfi bin Yahya merupakan sahabat dekat dari Kiai Haji Uci Turtusi. Sebelum Gus Dur meninggal, beliau ditanya oleh Kiai Haji Uci Turtusi, "Gus, apa yang paling diinginkan oleh Gus? Apa?" "Baik, dikala jadi presiden atau setelah lengser jadi presiden?" Jawaban Gus Dur, "Saya ingin adalah ketika saya wafat, istri, anak, teman-teman, dan sekitarnya mengirimkan Al-Fatihah buat saya." Kata Abuya menirukan suara Gus Dur. Karomah Abuya Uci Turtusi. Kiai Haji Uci Turtusi adalah tokoh ulama besar yang sangat dihormati dan disegani oleh semua kalangan masyarakat. Beliau sangat berjasa besar karena telah mengharumkan bangsa Indonesia, terutama Kabupaten Tangerang, Banten. Dengan keistimewaan dan karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Kiai Haji Uci Turtusi, hati umat Islam merasa rindu untuk bertemu dan silaturahmi dengan sosok sang ulama ini. Dengan kepiawaiannya menyampaikan dan mengajarkan ilmu agama dengan ikhlas, sehingga tausiah yang disampaikan sangat jelas dan mudah dipahami oleh para jemaah. Salah satu kesaksian tentang karomah Kiai Haji Uci Turtusi datang dari Muhammad Syahroni, seperti di kolom komentar akun YouTube Ali Ngaji Official. Syahroni menyebutkan Abuya Uci itu mampu membaca hati orang. Emang betul karomah Abah luar biasa. Dia pun bisa membaca hati orang. Sayalah saksinya. Ketika dulu sering memijat Abah Uci mulai dari jam 11 sampai jam 2. Ketika sedang memijat Abah, saya tidak kuat oleh kencangnya kipas angin yang ditujukan ke atas saya oleh Mang Ajis. Padahal saya cuma berkata dalam hati, mudah-mudahan Abah nyuruh udahan ngurutnya. Tiba-tiba Abah duduk lalu ngomong, atuh enggesan ngurutna." "Iya atuh udahan mijatnya." Padahal saya bicara hanya dalam hati. Malu jadinya, tulis Syahroni.
Dituturkan dalam akun Ali Ngaji Official, dulu ada rombongan santri dari Cilongok ziarah ke Masjid Demak. Mereka bertemu Kuncen dan ditanya rombongan ini dari mana. Dijawab oleh santri, dari pesantren Al-Istiqlaliyah Cilongok, Tangerang. Mendengar jawaban santri, Kuncen lalu menceritakan bahwa Abuya Uci rutin setiap malam Jumat ziarah di Makom Demak ini. Tentu saja, keterangan juru kunci itu membuat kaget rombongan. Karena santri tahu setiap malam Jumat, Abuya Uci ada pengajian Bukhari Muslim di Majlis Cilongok. Santri merasa aneh, Abuya Uci ada di dua tempat berbeda pada jam yang sama. Cerita lainnya suatu ketika saat mondok di Abah Yusuf Caringin. Sejak pagi, Abuya Uci ngobrol dengan Mang Hadi, anak Abah Yusuf. Lalu datang serombongan santri mendatangi Abuya Uci. Santri ini menanyakan kenapa Abuya Uci tidak mengajak mereka sowan ke seorang ulama ahli hikmah di Tangerang. Abuya Uci menjawab, sejak pagi ia ngobrol dengan Mang Hadi, tidak keluar dari pesantren. Santri itu mengatakan mereka pagi tadi datang silaturahmi ke seorang ulama ahli hikmat. Saat berbincang, ulama itu mengatakan baru saja ada santri namanya Uci Turtusi silaturahmi dan pulang membawa 3 potong singkong. Tentu saja cerita ini mengherankan Abuya Uci dan juga Mang Hadi. Saat diperiksa ke kamar Abuya Uci, Mang Hadi menemukan 3 potong singkong itu ada di kamar. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kilas singkat profil dan karomah Kiai Haji Uci Turtusi, ulama karismatik Banten, keturunan Nabi Muhammad SAW, yang dikutip dari tribuncerbon.com. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.